Halo Sobat Pajak, pada kesempatan kali ini saya mengajak Anda untuk belajar PPh Final. Ya, sering kita dengar istilah PPh Final. Apa sih itu PPh Final? Ya, PPh Final pada dasarnya dari kata-kata final. Final berarti selesai. Jadi penghitungan pajak Anda sudah dianggap selesai. Oke, kita lihat apa sih karakteristiknya. Pertama, PPh Final tidak menjadi kredit pajak di SPD tahunan. Ya, PPh Final itu adalah bukan pajak yang dibayar di muka, non-prepaid taxes, sehingga tidak jadi kredit pajak di SPD tahunan. Kemudian, penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak digabungkan dengan penghasilan yang tidak bersifat final. Dipisahkan. Lalu, biaya yang terkait penghasilan yang dikenakan PPh Final itu tidak diakui sebagai biaya dalam penghitungan PPh tahunan atau sebagai non-deductible expense. Yang terakhir, teman-teman, PPh Final tidak mengenal adanya laba rugi. Jadi ketika Anda mengalihkan aset dan itu rugi, tetap dikenakan PPh Final. Ya, memang salah satu yang mendasari dari PPh Final ini adalah kesederhanaan. Oke. Nah, apa aja sih jenis penghasilan yang dikenakan PPh Final? Ya, teman-teman, PPh Final ternyata tidak hanya terdapat di pasal 4 ayat 2, tapi ada juga di pasal 17 ayat 2C dan juga pasal 19. Kita lihat dari poin 1 sampai 12 ya, dari bunga deposito, diskonto SBI, diskonto SPN, dan sebagainya, sampai selisih lebih revaluasi aktif tetap. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke. Ya, yang pertama bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Ya, rekan-rekan, atas bunga deposito mata uang dolar AS bersumber dari devisa hasil ekspor, atau juga bunga deposito dan mata uang rupiah yang bersumber dari devisa hasil ekspor, itu dikenakan tarif pajak yang relatif kecil, lebih kecil, bisa 10, 7,5, 2,5 sampai 0%. Ya, tapi ini adalah hasil devisa hasil ekspor. Untuk bunga tabungan SBI dan deposito lainnya, itu pada dasarnya tarifnya adalah 20% dari bruto. Jadi kalau Anda yang punya tabungan, itu Anda atas bunga tabungan Anda itu dipotongnya 20% dari penghasilan bruto. Ya. Kemudian SPN. Nah, SPN itu apa? Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya surat utang negara. Ya, surat utang negara itu terdiri atas surat perbendaan negara atau SPN dan obligasi negara. Obligasi negara adalah surat utang negara berjangka waktu lebih dari 12 bulan, sedangkan SPN itu surat utang negara dengan jangka waktu paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Diskonto itu apa? Diskonto adalah selisih antara nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di pasar perdana atau sekunder, atau harga jual di pasar sekunder dengan harga perolehan di pasar perdana atau sekunder. Nah, PPh final yang dikenakan adalah 20% dari diskonto tersebut. Bunga obligasi, ya teman-teman, ada beberapa tarif, beberapa objek pajak obligasi. Ada obligasi dengan kupon, tanpa kupon, kemudian diskonto obligasi tanpa kupon atau bunga diskonto yang diterima oleh wajib pajak reksadana yang terdaftar di OJK. Nah, teman-teman, tarifnya itu Anda lihat pada dasarnya adalah tarifnya 15% untuk wajib pajak dalam negeri, luar negeri 20% atau sesuai dengan P3B. Tapi untuk reksadana ada perlakuan khusus ya. Dia bisa kena tarif 5% sampai dengan 2020, tapi 2021 ke atas kenanya adalah 10%. Nah, teman-teman, kita lanjut ke hadiah undian. Ya, hadiah undian ini tarifnya 25%. Dari apa? Dari jumlah bruto hadiah undian. Kalau itu diberikan dalam bentuk natura atau barang, adalah jumlah bruto nilai hadiah yang dibayarkan berupa nilai pasar dari hadiah tersebut. Jasa konstruksi. Ya, teman-teman sering dengar jasa konstruksi. Pada dasarnya jasa konstruksi ada dua, yaitu jasa pelaksana dan jasa perencana dan pengawasan. Untuk jasa pelaksanaan konstruksi, itu dibedakan lagi menjadi 3. Ada yang memiliki kualifikasi usaha kecil, itu tarifnya 2%. Memiliki kualifikasi usaha menengah atau besar, tarifnya 3%. Atau tidak memiliki kualifikasi, itu tarifnya 4%. Sedangkan untuk jasa perencana dan pengawasan, apabila memiliki kualifikasi usaha 4%, tidak memiliki kualifikasi usaha tarifnya 6%. Dari apa? Dari jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan yang merupakan bagian nilai kontrak tidak termasuk PPN. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sewa tanah dan bangunan. Teman-teman, untuk sewa tanah dan bangunan tarifnya adalah 10%. 10% dari apa? Dari jumlah bruto nilai sewa.
Nah, jumlah bruto nilai sewa ini tidak hanya semata-mata nilai sewa aja. Kita lihat definisinya. Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan service charge. Jadi tidak hanya nilai sewa, tapi termasuk biaya tambahan-tambahan lainnya. Oke. Nah, sekarang pengalian hak atas tanah dan bangunan, teman-teman, ini mungkin suatu saat akan Anda hadapi. Ya, atas pengalian hak atas tanah dan atau bangunan, itu tarifnya pada dasarnya adalah 2,5%. Ini baru ya, sebelumnya 5%, sekarang turun jadi 2,5%. Untuk bangunan yang selain rumah sederhana atau rumah susun sederhana, tarifnya 2,5%. Untuk rumah sederhana atau rumah susun sederhana, tarifnya cuma 1%. Nah, jumlah brutonya apa? Tolong dilihat. Ada yang dari nilai dalam risal halang, atau ada nilai yang seharusnya diterima dalam hubungan istimewa, dan sebagainya. Ya, tolong diperhatikan. Tapi pengalian hak atas tanah atau bangunan yang kepada pemerintah, atau BUMN yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah, tarif pengaliannya bisa 0%. Nah, kemudian teman-teman tolong diperhatikan, pengalian hak atas tanah dan bangunan tidak hanya atas perjanjiannya, tapi juga pengikatannya juga. Jadi perjanjian pengikatan jual beli juga sudah dikenakan PPh final, pasal 4 ayat 2. Ya, tarifnya juga sama, 2,5% dan 1%. Tolong diperhatikan. Kemudian untuk penjualan saham di Bursa Efek, tarifnya adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham, tanpa melihat laba atau rugi. Jadi semua penjualan saham 0,1%. Ada juga transaksi saham pendiri itu 0,5%. Ya, tolong Anda perhatikan, ya ada di layar. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk uplift dan participating interest, ini terkait dengan kontraktor migas. Penghasilan lain kontraktor di luar kontrak kerja sama berupa uplift itu 20% dari bruto. Sedangkan penghasilan lain kontraktor di luar kontrak kerja sama berupa pengalihan participating interest adalah 5% dari bruto tergantung masa eksplorasi atau 7% dari bruto tergantung masa eksploitasi. Apa sih uplift? Apa sih pengalihan participating interest? Bisa Anda lihat definisinya di sebelah ini. Oke. Teman-teman, kita lanjut ke bunga simpanan koperasi. Bunga simpanan koperasi tarifnya adalah 0% apabila bunga simpanan tersebut sampai dengan 240.000 per bulan. Jadi kalau bunganya cuma sampai 240.000 itu tidak dipotong pajak. Nah, kalau lebih dari 240.000 dipotongnya 10%. Teman-teman, ini salah satu insentif yang diberikan kepada koperasi. Sehingga ketika Anda menyimpan uangnya di koperasi bisa kena tarif 0%. Berbeda dengan bank yang tadi kena tarif 20%. Oke, teman-teman, ini mungkin pernah kita bahas dividen yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri. Atas dividen yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri, tarifnya adalah 10%. Ya, 10%. Tapi Anda perlu ingat, ada dividen yang dikenakan pajak, ada dividen yang bukan objek pajak. Oke. Ya. Terakhir teman-teman ada selisih lebih revaluasi aktiva tetap. Revaluasi itu penilaian kembali aktiva tetap. Berapa sih pajaknya? Pajaknya adalah 10% dari selisih lebih revaluasi aktiva tetap di atas nilai sisa buku fiskal. Jadi ketika Anda melakukan revaluasi penilaian kembali ke nilai pasar, nanti selisih nilai pasar dengan nilai sisa buku tersebut akan dikenakan tarif 10%. Nah, ada ketentuan lain ya, siapa yang berhak menyelenggarakan, dilakukan terhadap aset apa saja, dan jika mengalihkan itu akan ada konsekuensi dikenakan pajak tambahan. Ya, Anda bisa lihat di layar. Oke, rekan-rekan, terkait dengan PPh final, bagaimana sih pembayaran dan pelaporannya? Nah, ketentuannya seperti ini. Penyetoran yang dipotong oleh pemotong pajak itu disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau dibayar sendiri itu tanggal 15. Khusus untuk pengalian hak atas tanah dan bangunan itu disetor sebelum akte jual beli atau akte keputusan, perjanjian kesepakatan dan sebagainya ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Lalu kapan sih lapornya? Lapornya seperti biasa, wajib menyampaikan SPT masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Oke, teman-teman, ini ada latihan. Silakan seperti biasa, coba Anda kerjakan ya. Oke, thank you teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Salam pajak.